Perseteruan Cina dengan Amerika Serikat dan beberapa negara-negara di kawasan Laut Asia Tenggara memang sudah bukan hal yang tabu lagi di telinga publik. Sebab Cina memang kerap melakukan aksi barbarannya di Laut Asia Tenggara dengan mobilisasi militernya di setiap wilayah sengketa atau klaim sepihaknya itu. Memang tidak bisa dipungkiri jika Cina saat ini telah menjadi salah satu negara superpower militer dunia pada posisi urutan ketiga. Dan Cina juga merupakan salah satu dari 5 negara kekuatan nuklir yang diakui di bawah perjanjian tentang non-proliferasi senjata nuklir. Sehingga kekuatan senjata nuklir Cina diyakini setara dengan senjata nuklir milik Inggris dan Prancis. Namun yang sangat disayangkan terhadap Cina saat ini adalah ketika menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan invasi dan aksi barbarannya di kawasan Laut Asia Tenggara, yaitu untuk memperluas wilayah teritorial lautnya dengan sikap arogan klaim sepihaknya itu. Mengetahui akan aksi barbaran Cina di Laut Asia Tenggara yang mengklaim secara sepihak sehingga memasukkan wilayah tersebut dalam daftar peta geografis milik kedaulatan Cina. Tentunya hal itu membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara sangat marah, sehingga sering terjadi aksi klaim menegakkan hukum laut dan militerisasi di wilayah Laut Asia Tenggara. Namun aksi barbaran Cina tidak sampai di situ saja. Sebab Cina juga telah mengklaim seluruh wilayah perlintasan internasional atau zona aman di dalam bermanuver untuk semua kapal dan pesawat jet tempur yang melintasi jalur tersebut. Hal itulah yang membuat Amerika Serikat ikut campur dengan aksi barbaran Cina di Laut Cina Selatan. Sebab secara hukum laut internasional, laut perlintasan tidak bisa diklaim sepihak atau dimiliki oleh negara-negara tertentu sebagaimana yang telah disepakati UNCLOS tahun 1982. Namun Cina yang terlihat kerap unjuk gigi dan sama sekali tidak takut dengan ancaman sanksi Amerika Serikat, akhirnya memaksa Amerika Serikat harus semakin memperkuat alutsista militer tempurnya di Laut Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah pengerahan 3 unit kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah dikirim untuk melakukan patroli di wilayah operasi minyak dan gas Malaysia. Hal ini adalah merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Malaysia yang kerap kali diganggu oleh penjaga pantai Cina. Sebab Cina mengklaim wilayah tersebut adalah wilayah kedaulatannya. Operasi penerjunan 3 kapal perang US Navy Amerika Serikat di kawasan tersebut dilakukan karena Cina kerap kali melakukan tekanan terhadap Malaysia. Memang tidak bisa dipungkiri jika wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi itu adalah merupakan wilayah sengketa Vietnam, Malaysia, dan Cina. Atas aksi barbaran Cina dengan menggunakan kekuatan militernya di wilayah tersebut, Amerika Serikat akhirnya merespon dengan meningkatkan tekanan militer terhadap Cina di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara di Laut Cina Selatan. Selain itu, Amerika Serikat juga menuduh jika Cina berupaya memanfaatkan pandemi virus corona atau COVID-19 untuk memperluas lingkaran pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara di saat semua negara sibuk memerangi virus corona. Namun Amerika Serikat tidak lantas mengendorkan posisinya di kawasan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Sebab beberapa minggu terakhir, kapal-kapal Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat dan kapal pembom Angkatan Udara B-1 telah melakukan misi di kawasan yang menjadi rebutan banyak negara tersebut. Namun kali ini, Amerika Serikat terlihat tidak setengah-setengah untuk memperkuat posisinya di kawasan Laut Asia Tenggara, yaitu untuk mendukung negara-negara kawasan Asia Tenggara. Sebab Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengumumkan
bahwa semua kapal selamnya telah berada di wilayah tersebut untuk melakukan operasi dan mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah pandemik virus COVID-19. Angkatan Udara Amerika Serikat juga terus mengirimkan pesawat pembom ke wilayah tersebut, dan berbagai kegiatan Amerika Serikat ini disebut bertujuan untuk mengirim pesan kepada China bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk mempertahankan kehadirannya di wilayah Laut Cina Selatan, serta meyakinkan sekutunya sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat. Namun aksi barbaran Cina itu memang seakan tidak terbendung dengan jumlah kekuatan militer yang dimilikinya. Sebab hubungan Cina dan Taiwan kali ini juga benar-benar mendidih, dan sumber ketegangan kedua negara tersebut tidak lain karena akan dilantiknya Presiden Taiwan sebagai penentang yang dianggap separatis oleh Cina. Hal itu tentunya membuat Amerika Serikat ikut terlibat untuk melindungi posisi Taiwan sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat saat ini. Sehingga US Navy mengirim kapal perusaknya di Selat Taiwan untuk melindungi proses pelantikan Tsai Ing-wen. Namun Cina langsung membalasnya dengan hal yang tak terduga atas aksi perlawanan Taiwan dan Amerika Serikat tersebut. Menurut sumber informasi terpercaya, Cina melakukan aksi serangkaian misinya dengan melakukan latihan tempur militer selama 2 bulan di pantai utara, yang telah dimulai pada hari Kamis kemarin. Pergerakan militer Cina dan latihan tempur yang dilakukan di sekitar Laut Taiwan ini memang membuat sejumlah analis menilai jika latihan tersebut merupakan periode reguler latihan militer internal Cina yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur tentara pembebasan rakyat Cina dan sekaligus menguji senjata pertahanan udara canggihnya, serta menargetkan di sekitar Pulau Taiwan seperti yang dilansir beberapa laporan media informasi resmi Taiwan. Namun menurut informasi pemberitahuan pembatasan navigasi yang dikeluarkan Administrasi Keselamatan Maritim Cina dan dirilis di situs resminya pada hari Senin, latihan militer tempur Cina dengan penembakan langsung rudal terbarunya itu akan dilakukan di wilayah Laut Maritim atau Cina Utara. Namun latihan tempur militer Cina kali ini menuai kontroversi bagi sebagian sumber informasi media, sebab Global Times memberitakan jika militer Tiongkok belum mengumumkan perincian latihannya hingga saat ini, sehingga kondisi tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai latihan militer Cina di sekitar Pulau Taiwan. Apalagi latihan militer ini akan diadakan Cina secara bersamaan pelantikan Presiden Taiwan. Di sisi lain, media informasi resmi Taiwan atau outlet media Taiwan yaitu ABC News pada hari Rabu kemarin memberitakan jika latihan militer Cina berkaitan dengan pidato pelantikan pemimpin regional Taiwan yang dijadwalkan pada 20 Mei mendatang. Selain itu, ada juga yang menyatakan jika latihan tempur atau militer Cina itu adalah untuk menampilkan latihan pendaratan dengan tujuan meningkatkan kemampuan PLA Navy Cina, yaitu untuk menyatukan kembali Taiwan dengan paksa. Menanggapi hal tersebut, akhirnya membuat Su Guangyu adalah seorang penasihat senior Asosiasi Senjata dan Pelucutan Senjata Cina, mengatakan kepada Global Times jika dilihat dari lokasi, waktu dan area latihan tempur militer Cina tersebut kemungkinan merupakan latihan internal PLA Navy. Selain itu, Guangyu juga menyatakan jika PLA Navy Cina ingin mengirim peringatan kepada separatis Taiwan jika latihan tidak akan diadakan di daerah laut pedalaman seperti Teluk Bohai, melainkan di Laut Huanghai, Laut Cina Timur, atau Laut Cina Selatan yang lebih dekat dengan Taiwan.